Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dito yang bertugas sebagai host pada kegiatan CSA Community sore hari ini. Selamat datang di webinar CSA Community sesi 49 dengan tema Investing is Easy. Materi kali ini akan disampaikan oleh Mbak Berinda Sandra, MBA CSA CIB, yang lebih akrab disapa Mbak Sandra. Beliau merupakan Head of Business Partnership Investasiku, dan beliau juga merupakan alumni CSA Batch 51. Mungkin sekilas saya akan memperkenalkan CSA Institute kepada Sobat CSA yang baru mengikuti webinar kita kali ini. CSA Institute merupakan lembaga pelatihan sertifikasi profesi yang telah terdaftar di LSP Pasar Modal yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. CSA Institute juga menyelenggarakan pelatihan reguler maupun in-house. Hingga saat ini telah menghasilkan lebih dari 1.300 lulusan analis efek di bidang pasar modal. Beberapa pelatihan yang tersedia di CSA Institute yaitu pelatihan RSA CSA, RTA CTA, pelatihan RIB CIB, pelatihan CRA CRV, serta ada program hemat dual certification RSA RTA dan CSA CIB. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, diantaranya yang pertama, menjaga ketertiban dengan posisi unmute pada saat narasumber memaparkan materi. Yang kedua, menyalakan kamera dan memakai virtual background yang sudah dikirimkan. Yang ketiga, mengikuti acara hingga akhir dan mengisi link feedback untuk mendapatkan e-certificate, materi, dan 50 SKP. Tanpa basa-basi lagi, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Sandra untuk sharing kepada Sobat CSA pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, thank you Mas Dito untuk greetingsnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja ya. Ya, ini saya share screen dulu. Ini udah kelihatan ya Mas Dito ya? Sudah Mbak Sandra. Sorry. Ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman CSA. Tadi Mas Dito sudah sedikit sharing profil saya. Di sini saya lulusan CSA angkatan 51. Terus di sini sifatnya lebih ke sharing aja ya teman-teman semua di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau nambahin, ada mau nyanggah itu feel free. Oke, untuk kali ini saya mau sharing tentang investing is easy. Kenapa? Jadi sebenarnya investing itu nggak menyeramkan yang sudah ada gitu ya teman-teman. Cuman mungkin untuk sekarang lebih gampang itu adalah trading daripada investing. Seperti itu. Jadi kita akan sedikitlah sharing belajar sebenarnya untuk investasi itu fun juga gitu daripada trading. Oke, sebelum kita mulai saya mau disclaimer on. Jadi ntar kalau misalnya ada contoh-contoh emiten yang saya share itu bukan rekomendasi untuk beli atau jual. Oke, seperti yang kita tahu kalau analisa saham tuh ada terbagi dua, ada fundamental dan ada analisa teknikal. Kalau fundamental tuh kita menyaring saham-saham saham apa sih yang harusnya kita beli seperti itu. Sedangkan kalau untuk teknikal adalah kapan sih waktu yang tepat untuk beli atau kapan waktu yang tepat untuk jual suatu saham dilihat dari pergerakannya seperti itu. Kemudian hal utama yang harus diperhatikan dalam analisa fundamental saham adalah pertama, kita harus analisa bisnisnya. Kita harus kenali. Mbak Sandra, izin ya? Untuk slide-nya masih di halaman pertama ya Mbak? Ganti ya? Sorry. Belum ganti. Sebentar ya. Saya stop share screen dulu ya. Boleh Mbak.
Kalau ini udah kelihatan belum Mas Tito? Sudah, Mbak. Kalau ini udah berganti belum ya? Sudah, analisis saham ya. Oh, bukan. Oh, sebentar ya. Sorry. Jika ada kendala, mungkin bisa saya bantu share screen, boleh, Mbak? Oh, iya. Sebentar. Kalau ini udah kelihatan belum Mas Tito? Sudah, yang hal utama ya, Mbak ya? Iya. Kalau yang ini kelihatan? Jelas. Udah berganti ya? Oke, maaf ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita lanjut lagi. Oke, hal utama apa sih yang harus kita analisa untuk melihat fundamental saham itu bagus atau tidak sebelum kita berinvestasi? Pertama kita harus kenali dulu bisnisnya, emiten tersebut apakah memiliki prospek yang bagus ke depan dalam memproduksi bisnisnya seperti itu. Terus kemudian apakah prospeknya itu favorable untuk jangka waktu yang panjang, dan terlebih juga manajemennya apakah baik bisa membuat perusahaan itu maju ke depannya seperti itu. Kedua, kita juga harus bisa analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan itu seperti profitabilitasnya, apakah perusahaan itu bisa memberikan profit yang terus bertumbuh. Kemudian apakah terus kedua adalah debt equity ratio, yaitu apakah perusahaan tersebut memiliki rasio hutang yang rendah. Kemudian likuiditas juga kita lihat apakah perusahaan tersebut kaya akan cash. Kemudian kita juga lihat ekuitasnya, apakah modal saham ekuitas emiten tersebut bertambah terus, dividennya juga besar, bertumbuh dari tahun ke tahun, itu. Terus kemudian yang kita lakukan adalah valuasi, adalah melihat nilai tersebut, emiten tersebut apakah sudah nilainya di pasar wajar atau belum, seperti itu. Oke, bisnis analis sebenarnya dibagi dua, ada top down dan bottom up analysis. Kalau top down itu kita lihat dari market besar dulu, kita perhatikan market secara global, kemudian kita lihat suku bunga yang sedang berkembang seperti apa. Misal kayak sekarang The Fed menaikkan suku bunga lagi, dan itu impact-nya apa ke industri yang mana yang lebih berimpact. Terus dari industri kita bisa tahu ke saham apa yang berimpact akannya The Fed menaikkan suku bunga, seperti itu contohnya. Sedangkan kalau untuk bottom up analysis, kita lebih menganalisa dulu company-nya atau emitennya. Setelah emitennya kita rasa layak dan memiliki performa yang bagus, terus kita naik analisa secara industri. Setelah dari industrinya juga terlihat baik, terus kita baru lihat dari sisi secara global, secara makroekonomi, seperti itu. Yang dimaksudkan tadi bisnis yang harus dimengerti adalah kita harus tahu nih emiten yang akan kita investasikan dia menjual produk apa saja. Terus bisnis modelnya seperti apa, dan apakah dia akan diversifikasi bisnis modelnya ketika bisnis modelnya itu saat ini mungkin tidak berjalan, atau saat ini tidak mengikuti pertumbuhan dunia seperti itu. Terus kita juga harus lihat apa yang buat perusahaan itu tumbuh. Terus kita lihat juga apakah perusahaan itu masih bisa tumbuh. Misalnya sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan, atau kita serba zaman maju, udah semuanya serba online. Apakah perusahaan-perusahaan yang konservatif itu bisa bersaing dengan perusahaan online, kita juga harus lihat dari sisi itu. Terus kita juga harus lihat core bisnis perusahaan, bisnis utamanya seperti apa, apakah kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya, apakah mereka profitnya itu dari core bisnis atau bukan. Kalau hanya sekedar dari investasi, lebih baik kita bisa switching ke emiten yang lain seperti itu.
Terus kita juga harus tahu apakah ada diversifikasi bisnis di perusahaan untuk perusahaan itu bisa terus tumbuh dan berkembang sepanjang tahun. Seperti itu. Terus di sini kita juga harus melihat secara prospek jangka panjang, kita harus lihat pendapatan dan revenue perusahaan, terus profitability-nya bagaimana, kemudian manajemennya seperti apa, apakah baik bisa mengembangkan perusahaan dan meningkatkan revenue perusahaan itu, dan apakah perusahaan itu juga sering bagi dividen, yang pada utamanya dividen itu dibagi setahun sekali. Tapi ada beberapa perusahaan yang membagi juga dividen itu setahun 2 kali. Dan kita juga harus lihat minimal dividen yang dikasih itu adalah biasanya rata-rata di Indonesia tuh 1-4%. Oke, sekarang kita akan bahas laporan keuangan. Hal terpenting yang di laporan keuangan adalah kita harus bisa membaca, harus melihat neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Kalau neraca atau balance sheet sendiri, seperti yang kita lihat, kita harus melihat suatu perusahaan itu berkembang dari tahun ke tahun secara aset, secara total aset. Terus kemudian dari liabilitasnya atau total liabilitas jangka panjang, kita juga harus melihat dari tahun ke tahun, bukan meningkat tapi harus berkembang atau stabil seperti itu. Terus untuk dari sisi ekuitas, perusahaan yang baik, ekuitas itu harusnya bertambah dari tahun ke tahun, entah pemodal sahamnya menambah kepemilikan sahamnya atau misalnya dari dividen atau laba yang ditahan seperti itu. Jadi dari neraca balance sheet itu kita bisa melihat posisi keuangan perusahaan itu bagaimana, baik atau tidak, terus berapa besar sih aset yang dimiliki perusahaan itu, kemudian posisi hutangnya gimana, apakah hutangnya besar atau hutangnya mengecil seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat posisi modal emiten semakin bertambah atau semakin berkurang. Kalau kita lihat di contoh ini contoh emiten MAP Dynamic. Kita compare dari 2001-2022 secara neraca atau balance sheet, dia untuk aset bertambah dan secara ekuitas juga dia bertambah. Oke, terus kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah laba rugi. Laba rugi itu kita bagi lagi lebih melihat sales-nya bagaimana, terus setelah itu laba kotornya seperti apa, terus kemudian operasionalnya seperti apa, terus harga pokok penjualannya gimana, terus earning before tax-nya seperti apa, serta terakhir pasti net profit-nya seperti apa. Kenapa kita harus lihat juga laporan laba rugi ini? Karena kalau penjualannya tinggi, tapi operasionalnya bisa ditekan, berarti perusahaan itu dapat menghasilkan profit yang tinggi. Kalau menghasilkan profit yang tinggi, setiap tahun perusahaan tersebut bisa memberikan dividen yang tinggi juga ke calon investor. Oke, setelah itu kita juga harus lihat laporan perubahan ekuitas. Kalau laporan perubahan ekuitas ini kita bisa melihat apakah kekayaan emiten itu bertambah dari tahun ke tahun, dan harusnya kalau emiten yang baik adalah bertambah. Entah itu dari setoran pemegang saham atau konversi surat berharga atau transaksi lain yang di luar core bisnis yang bisa meningkatkan ekuitas. Dan kalau ekuitas itu berkurang, biasanya itu karena ada pembagian dividen atau buyback saham dari perusahaan. Oke, setelah itu kita juga, ini adalah bagian terpenting, laporan arus kas atau cash flow. Kalau di laporan keuangan, cash flow itu dibagi ada 3, ada aktivitas operasi, ada dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Dari ketiga ini, yang paling penting itu adalah arus kas dari aktivitas operasi. Karena aktivitas ini adalah core bisnis dari emiten tersebut, emiten sendiri. Begitu aktivitas operasi itu positif, berarti emiten atau manajemen dalam emiten tersebut berhasil meningkatkan revenue dan berhasil memberikan profit untuk emiten tersebut. Terus kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi, contohnya adalah seperti pembelian gedung, pabrik, mesin, tanah, dan lain-lain. Kemudian ini ada investasi saham, obligasi adalah investasi untuk yang jangka panjang. Tetapi kalau arus kas dari aktivitas investasi itu
bertambah, berarti itu emiten melakukan penjualan aset atau melakukan pencairan investasi. Dan untuk sebaiknya arus kas dari investasi adalah negatif. Dan ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu ini cukup penting juga karena kita bisa lihat emiten ini bisa tidak mengelola dana yang diberikan oleh pemodal saham seperti itu. Nah, ini contoh arus kas yang ada di laporan keuangan. Kalau kita lihat di Mark Dynamic ini arus kas bersih 2022 bandingkan 2021 menurun, itu tidak cukup baik. Tapi kalau lihat dari aktivitas pendanaan, dia semakin banyak untuk dananya yang keluar untuk membeli aset, untuk expanding, terus tapi untuk kas dan setara kas yang pada akhir tahun itu menurun. Dan ini laporan keuangan kurang baik kalau misalnya dilihat. Oke, dan ini adalah catatan laporan keuangan, notes to financial statement. Kalau kita lihat di laporan keuangan, seperti aset itu ada catatan angka 4, 5, 6, 7. Nah, itu kita bisa lihat ke bawah laporan keuangan sebenarnya total 51 miliar itu terdiri dari apa aja. Itu kita harus melihatnya lebih rinci. Apakah kasnya membayar dari piutang ataukah dari bank. Oke, setelah kita analisa laporan keuangan, kita harus analisa perusahaan. Analisa perusahaan itu ada 4, pertumbuhan, profitabilitas, analisa utang, dan analisa harga saham. Untuk analisa pertumbuhan sendiri itu ada analisa penjualan, laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Ini contoh salah satu emiten per Maret 2023. Kalau misalnya kita lihat, secara penjualan dia naik 42%, gross GPM-nya dia naik sebesar 47%, dan laba operasinya lebih besar daripada gross-nya, yaitu sebesar 76%, dan laba bersihnya lebih besar dari laba operasinya, itu 165%. Kalau misalnya sekilas dilihat, berarti perusahaan ini, emiten ini, sangat bisa memanage cost operating cost mereka, sehingga laba bersih yang mereka berikan bisa tinggi. Kemudian ada analisa profitabilitas, yaitu return of asset, return of equity, terus profit margin, net profit margin, dan margin laba operasi. Kalau return of asset, kalau kita lihat di emiten yang di sini, dia bisa menghasilkan return 1,45%. Sedangkan dari equity, return yang dihasilkan dari pemegang modal saham 2,42%. Harusnya ROA itu angkanya tinggi, semakin tinggi semakin baik. Nah, untuk GPM sendiri dia menghasilkan 64%, NPM-nya 34%, dan margin laba operasinya 39%. Di sini laba kotornya lebih tinggi daripada laba bersih, berarti banyak cost yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Kemudian ada analisa utang. Kalau analisa utang, kita melihat dia dari utang berdasarkan dibagi dengan total ekuitas. Kalau bisa kita lihat, DER-nya perusahaan ini adalah sebesar 0,6, dan itu baik karena DER yang bagus untuk di Indonesia adalah di bawah 1. Kemudian untuk analisa utang kita juga harus lihat interest coverage ratio, itu adalah laba operasional dibagi beban bunga. Kalau kita lihat di sini interest coverage ratio-nya 2,8 kali, dan itu bagus, semakin tinggi semakin baik. Oke, ini selain analisa profitability, kita juga harus menganalisa harga saham. Harga saham tersebut apakah sesuai dengan price yang sekarang itu, apakah sesuai dengan earning yang mereka dapat dari earning perusahaan itu per lembar sahamnya. Di sini kalau ada analisa harga saham ada 2, ada PER dan PBV. Kalau PER itu kita melihat laba bersih dari jumlah saham yang beredar. Kemudian kalau PBV kita menilai harga saham ini apakah cukup mahal atau tidak. Sedangkan kalau PER sendiri kita lihat apakah harga yang sekarang itu sudah mencerminkan earning perusahaan tersebut per lembar sahamnya, apakah
mahal atau tidak, tinggi atau rendah. Oke. Nah, dari antara semua analisa, mana itu yang terpenting? Apakah analisa pertumbuhan, profitabilitas, utang, atau harga saham? Yang paling penting itu adalah analisa pertumbuhan dan analisa harga saham. Karena walaupun suatu perusahaan dia profitabilitasnya tinggi, tapi kalau kita semakin mendalami harus lihat apakah perusahaan tersebut berkembang atau tidak secara di prospek bisnis. Kalau di analisa pertumbuhan, kalaupun misalnya perusahaan tersebut sekarang belum profit, tapi dia sudah terlihat dari penjualan semakin meningkat dan ke depan juga prospeknya jelas, itu akan memberikan analisa profitabilitas akan menyusul tinggi juga seperti itu. Dan selain itu kita juga harus tahu harga sahamnya, apakah harga saham tersebut mahal atau murah, serta perusahaan tersebut apakah bisa memberikan dividen atau tidak setiap tahunnya. Oke, ini contoh dari emiten properti. Kenapa properti? Karena biasanya setelah kemarin suku bunga agak cooling down, itu harga properti biasanya naik lagi, dan seminggu kemarin harga properti seminggu ini tuh kompak naik. Kalau kita lihat dari segi perbandingan, di sini ada CTRA, LPKR, BSD, DILD. Kalau kita lihat, kalau kita bobot dari semuanya, yang paling bagus dari sisi valuasi, profitability, serta manajemen fitness adalah emiten BSDE. Tapi kita juga harus mendalami ini karena kita nggak bisa berdasarkan angka aja. Kita juga harus tahu aktivitas saham emitennya, kemudian kita harus lihat secara rutin public expose-nya, apa rencana mereka ke depan, dan produk apa yang akan mereka fokuskan ke depan, seperti itu. Dan kemudian ini adalah stock picking teknik. Jadi dari semua analisa-analisa yang tadi di atas, kita bisa mengelompokkan berdasarkan industri yang sama, kira-kira saham mana yang layak yang bisa kita investasikan setelah kita menganalisa pertumbuhannya bagaimana, profitabilitasnya gimana, utang, dan harga sahamnya seperti apa. Contoh ini adalah properti. Kalau kita lihat, Powon memiliki scoring yang paling tinggi dari sisi profitabilitas dan analisa utang. Kemudian kedua adalah DLD. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah APLN. Di sini kita lihat APLN itu emang pertumbuhannya minus, tidak bagus, tapi dia masih memiliki harga yang murah itu. Dan additional stock screening, kalau misalnya kita masih memilih lagi investasi yang baik seperti apa, sebaiknya kita pilih yang market cap-nya di atas 100 miliar. Kenapa? Karena market cap yang tinggi itu berarti menandakan emiten itu liquid, seperti itu. Jadi kalau misalnya emiten tersebut liquid, saat kita beli dan atau mau menjual kembali, kita bisa memperoleh dana kita dengan cepat. Dan untuk rasio PER yang baik di Indonesia adalah di bawah 10, untuk rasio BBV di bawah 1, dan dividend yield di atas 2%. Nah, ini adalah contoh grafik Powon. Powon tadi dari sisi fundamental bagus, secara profitabilitas dia paling tinggi di antara semua properti di sektornya. Tapi kalau misalnya dari grafik, dia mengalami bearish trend. Kemungkinan Powon akan mengalami penurunan, kecuali dia terus bertahan di MA60, dia bisa bergerak terus di resisten terakhirnya, itu bisa Powon bisa masuk ke target berikutnya, itu 600. Dan kedua kita bisa lihat DLD tadi ini posisi kedua setelah Powon. Dia memiliki pattern bull flag pattern. Kalau misalnya kita lihat secara weekly patternnya, Powon ini ada potensi untuk naik, ditambah dari sisi profitabilitasnya tinggi. DLD secara pertumbuhan dia tinggi,
tapi analisa profitabilitasnya rendah, DER-nya lumayan agak tinggi, serta PER-nya tinggi. Tapi kalau dari secara technical analysis, deal ini kita bisa beli karena kemungkinan dia akan naik. Itu. Dan yang ketiga adalah valuasi. Valuasi adalah kita menghitung nilai wajar dari suatu investasi. Biasanya valuasi ini kita berhitung dengan menggunakan discounted cash flow. Di sini kita hitung dulu RCC-nya, kemudian setelah itu kita hitung juga cost of debt and cost equity-nya. Setelah itu kita proyeksikan selama 5 tahun atau 6 tahun ke depan, nanti kita bisa lihat di situ sebenarnya berapa harga wajar dari suatu saham. Ini di sini saya ambil contoh saham Mark Dynamic. Di sini setelah dihitung dengan pakai WRCC dan selama 6 tahun, dia harusnya fair value-nya itu di harga 856. Sedangkan akhir Desember kemarin harganya masih di 590. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Mas Dito. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan boleh raise hand atau ditulis di kolom chat atau bisa disampaikan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kita bisa diskusi. Oke, baik. Di sini Mbak Sandra ada pertanyaan dari kolom chat. Saya bantu sampaikan atau gimana, Mbak? Boleh di Mas Dito Oke. aja. Oke, baik. Untuk yang pertama, pertanyaannya, apa dampak dari inflasi pada investasi? Bagaimana investor dapat melindungi portofolio mereka dari inflasi, maaf. Dampak inflasi dari investasi, mungkin terbalik kali ya pertanyaan Mas Dito. Oh iya, mungkin. Kalau dampak inflasi dari investasi itu sebenarnya justru investasi itu bisa ngebit inflasi. Jadi kalau kita berinvestasi, jadi nilai uang kita itu tidak akan tergerus. Justru nilai uang kita terus naik atau bertambah seperti itu. Dan tadi apa pertanyaannya, Mas? Bagaimana investor dapat melindungi portofolio mereka dari inflasi? Oke, kalau investor melindungi portofolio mereka dari inflasi, sebenarnya investor tuh harus pintar-pintar memilih sektor mana yang bisa mereka investkan dananya, dan rata-rata semua investasi pasti bisa mengebit inflasi ya. Jadi kalau misalnya nggak pengen di saham gitu supaya nggak terlalu volatile, itu bisa diversifikasi investasi seperti itu. Mungkin bisa taruh di bond, apalagi kalau misalnya kalau suku bunga lagi naik, ya investasikanlah di deposito. Tapi kalau misalnya inflasinya suku bunga lagi turun, bisa switching ke obligasi seperti itu. Ini biar saya aja yang baca kali ya Mas Tito ya. Iya, boleh Mbak Sandra. Terus kedua, kalau untuk sektor finance dan bank, prospek bagaimana? Kalau kita lihat dari 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, finance atau bank itu adalah
yang paling stabil ya, yang kalaupun ada inflasi, kalaupun ada dia tiba-tiba turun harga sahamnya, itu akan cepat rebound-nya, seperti itu. Jadi kalau bank itu biasanya yang paling stabil prospeknya. Oke. Ini pertanyaannya agak ini ya, ke research. Jadi maaf kalau pertanyaannya agak-agak kurang bisa proper. Terus kemudian dari Pak Yudi Priambono, bagaimana proyeksi kebijakan suku bunga Fed? Apakah sudah ada tanda-tanda adanya pembalikan yield curve? Kalau proyeksi kebijakan suku bunga The Fed, jujur aja kalau saya bukan ekonom ya Pak, tapi kalau misalnya dilihat dari investasi seperti itu, kalau proyeksi kebijakan suku bunga The Fed, sebentar ya. Ya, lanjut. Ya, Pak Yudi, kalau misalnya proyeksi kebijakan suku bunga The Fed, kita itu sekarang mungkin masih wait and see sih Pak ya, kalau untuk bagaimana suku bunga The Fed. Kita sih inginnya suku bunganya menurun ya, agar investasi saham itu bisa bergejolak lagi, jadi investor pada ramai dan investor asing mengembalikan kepercayaan lagi untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti itu. Cuman kita ya masih wait and see. Kemungkinan suku bunga The Fed masih dinaikkan lagi setelah kasus kemarin ada bank-bank yang drop seperti itu. Terus dari Bu Sinta, bagaimana investor dapat meminimalkan risiko dalam investasi mereka? Apa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan? Ya, tadi sama kayak yang saya jelasin sebelumnya. Kalau ingin meminimalkan risiko adalah kita diversifikasi investasi. Kalau misalnya kayak sekarang suku bunga sedang lagi dinaikkan, kita hold dulu untuk investasi saham. Kita cash is the king dulu, kita simpan dulu bentuk cash, kita bisa taruh di deposito dulu. Ntar setelah suku bunga meredam lagi ke cooling down, kita bisa taruh di obligasi atau kita bisa investasi lagi di saham seperti itu. Dan kalaupun mau tetap di saham, kita harus lihat prospek mana kira-kira yang terus bertahan atau tidak akan, walaupun dia menurun harganya, tapi dia akan rebound secepatnya. Terus, oke, dari Mas Rizky, izin bertanya, bagaimana cara melihat peluang dan menganalisa suatu emiten properti dan konstruksi? Terima kasih. Bantu jawab. Kalau properti dan konstruksi itu biasanya cycle ya, gitu. Jadi biasanya tuh kalau properti pergerakannya akan naik ketika krisis sudah reda seperti itu. Kayak kemarin tiba-tiba properti itu naik semua, itu emang ada cycle-nya, emang itu ada saatnya properti manggung seperti itu. Dan kita harus lihat juga dari pergerakan saham serta berita-berita, kita juga lihat dari tahun itu nanti polanya kebaca kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Fik, Pak Yudi, terima kasih. Dari Ferdinand Pardede, izin tanya, tadi dari paparan jika ending cash turun dan laba bersih turun, tapi total aset naik, apakah masih menarik investasi pada perusahaan tersebut? Ending cash turun dan laba bersih turun, tapi total aset naik. Oke, kalau misalnya total asetnya naik, dia ada kaitannya dengan expand, itu nggak apa-apa, cash masih turun asal nggak minus seperti itu. Dan selama prospek perusahaan itu menarik dan prospek bisnisnya jelas, dia core bisnisnya bisa menguntungkan perusahaan nanti ke depannya, perusahaan tersebut masih menarik untuk kita investasikan. Oke. Dari Chandra Permana, sore Kak, lebih pilih mana, reksadana, pendapatan tetap, ori, sukuk, SBN, atau FR yang
sekarang bisa dibeli dalam jumlah 1 juta. Kalau saya pribadi sih ya, ini dari saya pribadi ya Mas Chandra, kalau saya, karena saya nggak, kalau untuk trading saya cukup di saham seperti itu ya, dan jarang juga beli obligasi, saya lebih pilih reksadana. Karena sekarang sudah banyak MI yang proper, yang juga menghasilkan, return-nya, jelas, return-nya tinggi dan di atas bunga deposito, seperti itu. Contohnya mungkin, reksadana pendapatan tetap, itu biasanya 7% per tahun. ORI cukup, oke, cuman, terlalu panjang saya sih agak nggak suka ya, seperti itu. Terus, obligasi juga kan itu lebih di-trading-kan walaupun dapat, return kupon 3 bulan sekali, cuman saya lebih prefer ke reksadana sih. Kalau untuk high risk, lebih ke saham, seperti itu. Oke. Oke Mas Tito, kayaknya udah habis. Kebetulan ada satu pertanyaan lagi Mbak dari Pak Brilian, udah Oke. dijawab belum ya Mbak? Oh iya, sorry. Yang kelewat. Faktor-faktor apa saja sebaiknya diperhatikan investor perorangan dalam diversifikasi investasinya, seperti reksadana, saham, aset tetap. Faktor apa saja yang diperhatikan investor perorangan? Kalau kita sebagai investor perorangan, kalau untuk reksadana, kita lihat MI-nya, dia ngelola produknya seperti apa, terus portofolio dalamnya apa. Misalnya kita taruh di pendapatan tetap, itu obligasinya apa aja, apa obligasinya ratingnya bagus apa tidak, rating diutamakan sih rating A ya, single A sampai triple A. Terus kemudian kalau kalau MI, kalau di reksadana biasanya kalau MI itu mereka udah sangat profesional mengelola dananya, dan mereka juga transparan, ada transaksi tiap bulan bisa kita lihat seperti itu. Terus kalau di saham tentunya kita lihat kalau dari segi fundamental kayak tadi yang saya paparin, kita lihat pertumbuhannya, terus rasio profitabilitasnya, kemudian kita juga lihat hutangnya kecil atau besar, dan harga sahamnya sekarang mencerminkan apa sudah kemahalan atau masih murah dari bukunya sendiri, seperti itu. Kalau aset tetap di sini mungkin maksudnya obligasi, seperti itu. Kalau obligasi itu mungkin kita harus lebih lihat background company-nya, karena obligasi kalau misalnya company-nya gagal bayar ya udah uang kita hilang, seperti itu. Jadi kita lihat juga background company-nya, terus ratingnya apa, terus kemudian kita juga lihat suku bunga sedang bagaimana, karena kalau obligasi dan suku bunga itu adalah bertentangan. Ketika suku bunga naik, rate obligasi turun dan sebaliknya. Oke, paling seperti itu Pak Brilian. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya? Oke. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi CSA Community hari ini mungkin kita sudahi sampai di sini ya Bapak Ibu ya, Mbak Sandra. Mungkin Iya, sebelum kita tutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan share feedback terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu bisa isi untuk mendapatkan sertifikat kehadiran pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk link feedbacknya sudah saya kirim di kolom chat. Bapak Ibu bisa isi feedback pada kegiatan pada hari ini. Baik, mungkin kita akan sesi dokumentasi. Mohon untuk menyalakan videonya Bapak Ibu ya.
Oke, baik. Mungkin kita gaya kompeten terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya pandu hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Satu kali lagi gaya cuannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Sandra atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi peserta CSA Community pada sore hari ini. Saya sebagai admin mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di CSA Community sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sandra, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Sandra. Terima kasih Pak.